Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku rahimakumullah. Marilah sama-sama kita senantiasa lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tergolong orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya tak henti-hentinya lisan kita untuk bersolawat kepada beliau, karena harapan kita satu-satunya di yaumil mahsyar kelak yang akan memberikan syafaat pertolongan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah senantiasa kita untuk memperbanyak sholawat kita kepada beliau. Semoga kita tergolong umatnya Rasulullah yang dapat beliau kenali untuk diberikan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai kerugian, siapapun orangnya pasti tidak menginginkan kerugian. Yang pasti dan yang jelas, siapapun orangnya pasti akan menginginkan keuntungan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kerugian, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita, semua yang kita lakukan ternyata masih banyak dengan kerugian, terutama kerugian di akhirat kelak. Untuk menggapai keberuntungan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita, tatkala kita di akhirat, hanya ada satu jalan, yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerugian yang kita rasakan dan kerugian yang hari-hari kita buat adalah tatkala hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin, agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan amal-amal soleh kita. Kita ajak orang lain untuk melaksanakan amal soleh, dan kita ajak orang lain agar mereka terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai perkara kerugian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran. Bahkan surat ini sudah tidak asing lagi kita baca, kita dengar. Bahkan tingkatan anak-anak TK pun sudah menghafal ayat ini.
sudah menghafal surat ini. Bahkan keseharian kita pun kita sering membaca surat ini. Surat yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nampaknya hadirin, ini adalah suatu surat, satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepele, tetapi mengandung makna yang sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Wal asr, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian besar. Hadirin, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita camkan dalam hati, kita renungkan. Seandainya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang begitu keras, ada apakah setelah kita kembali akhirat? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewanti-wanti kita demi masa. Maknanya hadirin, demi waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, Allah sendiri yang bersumpah. Maknanya masa kehidupan kita, waktu kita hidup di dunia ini, kita sangat merugi apabila kita tidak wa amilus solihati, mengerjakan amal-amal yang soleh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal yang soleh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah satu jalan, satu cara agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maknanya hadirin, kita harus saling ingatkan perkara yang hak dan harus bersabar atasnya. Untuk itu hadirin, inilah pentingnya kita saling mengingatkan. Hari ini kita merasa sudah soleh, ini kita sudah merasa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang paling khusyuk, zikir kepada Allah yang paling khusyuk, paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ingatlah, setan dari arah manapun tetap menggoda kita. Untuk itu kita harus saling ingatkan. Hari ini kita mengajak orang lain, jangan kita tidak mau. Kala gantian diingatkan, gantian diajak. Pentingnya kita mengingatkan ini apabila ada kelalaian dalam diri kita, sehingga kita dapat mengkor. Jadi hadirin yang Allah, bukan tidak mungkin hari ini kita boleh senantiasa melaksanakan perintah Allah, suatu saat kita menjadi orang yang ingkar pada Allah. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipu daya dunia ini. Kita tidak munafik. Dalam kehidupan di dunia ini banyak sekali kebutuhan kita, banyak sekali keperluan kita. Itulah yang menyebabkan orang-orang lalai dengan akhirat. Ia mengira kehidupan hanya di dunia saja, sementara kehidupan di dunia ini sangat singkat. Dan kehidupan akhirat kekal untuk selama-lamanya. Nah, kehidupan yang singkat ini, pagi, petang, siang, malam, panas, hujan, mau sehat, mau sakit, kita berusaha, kita berupaya mati-matian sampai mati beneran,
Sementara akhirat hadirin yang kekal untuk selama-lamanya, kita tenang-tenang saja. Kita tidak ambil open, itu kan nanti. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, sadarilah. Waktu nanti itulah yang sebenar-benarnya menanti kita, menunggu kita. Jangan dikira nanti, besok, lusa. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini yang kita hendak mengarah, waktu yang kita anggap besok, lusa, dan nanti, nggak mungkin kita kembali ke belakang. Waktu yang lalu, masa dan lalu, tidak mungkin kita lalu kembali. Waktu nanti, besok, lusa, itulah yang sebenar-benarnya harus kita manfaatkan dan kita kejar dengan amal dan ibadah. Untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita demi waktu. Jadi hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di alam dunia. Sudah pasti kita akan kembali ke alam akhirat yang sudah dijanjikan Allah. Alam yang pasti yang kita anggap nanti, yang kita anggap besok ataupun lusa, yang tidak kita pernah pikirkan sama sekali. Untuk itu perkara ini hendaknya kita renungkan agar kita tidak tergolong orang-orang qui. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.